Pemirsa, sebanyak 1.200 calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2025 ini. 1.200 orang, banyak banget tuh ya. Di mana calon jemaah haji ini harus mengeluarkan uang sekitar 500 juta rupiah untuk berangkat ke Tanah Suci. Wow, satu orang harus mengeluarkan sekitar 500 juta rupiah. Satu orang tuh. Coba 500 juta kali 1.200. Oh, berapa banyak duit tuh ya. Udah hancurkan tuh korupsi. Yang bikin rusak negara kita tuh koruptor-koruptor itu, teman-teman. Ya, semoga ini semua jadi introspeksi dan koreksi para pejabat-pejabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2024 Indonesia gonjang-ganjing ribut ya masalah kuota haji. Banyak orang yang harusnya berangkat di tahun 2024 tetapi gagal karena diduga adanya penyalahgunaan kuota haji yang harusnya itu kuota haji untuk orang miskin tetapi dijual kepada orang kaya. Siapa biang keroknya? Ya, kalian tahulah, nggak perlu saya sebut namanya. Berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri, Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kuota dosa kita, Pak. Puluhan tahun orang antri, Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10.000, 5.000 dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota, kita tidak memberikan kepada mereka. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Tega betul kita. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak ikut-ikutan, Pak. Ini rapat kita live. Terus terang, mohon maaf pimpinan, saya tidak ikut serta di dalam konteks itu. Ini benar-benar zolim ya, bajingan sih menurut saya. Kuota haji yang harusnya untuk orang-orang miskin yang nabung lama gitu ya, haji reguler, tapi diduga, kita harus pakai bahasa diduga nih, diduga dijual kepada orang-orang kaya, dan itu pembahasannya panas sekali di gedung DPR pada saat itu. Singkat cerita, ribut-ribut masalah kuota haji di tahun 2024, akhirnya terciptalah yang namanya Pansus Haji, yaitu tim yang akan menyelidiki apa benar ada penyelewengan kuota haji di tahun 2024 lalu. Dan sampai sekarang saya juga nggak tahu sih hasil akhir dari Pansus Haji apaan ya. Karena memang Menteri Agama yang kemarin aja kita nggak tahu kemana ya. Katanya sih perjalanan dinas di beberapa negara tapi nggak pulang-pulang sampai jabatannya habis. Sampai salah satu tokoh NU itu bersuara ya, nyuruh pulang tuh menteri, mantan menteri maksud saya. Mosok minggat pergi dari Indonesia sejak jadi menteri sampai presidennya ganti nggak pulang-pulangnya, kayak Rizik itu mentalitasnya. Berarti Bang Toib 2 tahun nggak pulang-pulang, itu udah ganti tahun lagi. Di kemarin Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalmu ya kecil, malu-maluin bansos. Jadi jangan kotori bansos. Kamu sudah menikmati rental dari jabatan bansos. Pulang, tanggung jawabkan. Jangan bawa-bawa bansos jadi nama jelek. Hadapi. Kalau tidak korupsi, hadapi. Kata Gus Nuril, kalau nggak korupsi, ya hadapi, pulang, buktikan gitu ya. Memang ini statusnya kan masih dugaan lah ya, belum ada ketetapan dari pihak yang berwajib bahwa menteri yang sebelumnya itu korupsi. Ya gimana mau diperiksa lagian, gimana mau ditetapin lagian, orangnya juga nggak ada di Indonesia, ya kan? Katanya Gus Nuril tadi kayak Bang Toib nggak pulang-pulang. Berarti Bang Toib 2 tahun nggak pulang-pulang. Saya tidak menyimpulkan bahwa Gus Yakut itu korupsi ya. Saya dari tadi tetap menggunakan bahasa diduga karena saya juga nggak mau mendahului penegak hukum. Yang berhak memberikan ketetapan bahwa ini korupsi atau tidak, ya penegak hukum. Namun terlepas ada korupsinya atau tidak, yang jelas ada permasalahan di kuota haji tahun 2024 karena bisa kita lihat bagaimana panasnya rapat di DPR, dan kita lihat juga bagaimana salah satu petinggi NU ya marah-marah nyuruh pulang tuh Gus Yakut. Bahkan Menteri Agama selanjutnya yaitu Pak Nazarudin Umar itu sampai bergetar ketika di kantor DPR menjelaskan tentang laporan kuota haji di era Menak Yakut. Ini ada beritanya, silahkan teman-teman lihat. Dan ada juga videonya, Pak Nazarudin Umar itu benar-benar kelihatan bergetar. Seperti ada sesuatu yang memang nauzubillah lah di kuota haji tahun 2024 pada saat eranya Pak Yakut.
kami semua di sini, terutama saya pribadi, bisa merasakan apa yang Bapak-Bapak sampaikan. Kami punya komitmen bahwa insya Allah itu tidak perlu terjadi, akan datang. Nauzubillah. Jika di tahun 2024 banyak jamaah haji reguler yang tidak berangkat karena diduga adanya orang-orang kaya yang mengambil jatah jamaah haji reguler. Nah sekarang di tahun 2025 justru terbalik. Jamaah haji furoda, jamaah haji yang bisa berangkat cepat dengan membayar mahal lah, yang saat ini justru sampai ribuan orang yang nggak berangkat. Kita lihat beritanya ya, ini dari Metro TV. Pemirsa, sebanyak 1.200 calon jemaah haji asal Provinsi Jawa Timur gagal berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun 2025 ini. 1.200 orang, banyak banget tuh ya. Dan hingga batas akhir keberangkatan, mereka tidak kunjung mendapatkan visa mujamalah dari pemerintah Arab Saudi. Jadi kali ini pesawat... Pemirsa, dalam video amatir ini dapat Anda saksikan pesawat pengangkut calon jemaah haji ini terlihat kosong saat terbang ke Tanah Suci. Calon jemaah haji furoda yang seharusnya berangkat hingga batas akhir 30 Mei ini ternyata belum mendapatkan visa mujamalah dari Arab Saudi. 1.200 calon jemaah haji furoda asal Jawa Timur semula dijadwalkan berangkat pada musim haji tahun ini, dan angka calon jemaah haji furoda asal Jawa Timur ini menjadi yang terbanyak dari total calon jemaah haji furoda nasional sekitar 2.000 orang. Di mana calon jemaah haji ini harus mengeluarkan uang sekitar 500 juta rupiah untuk berangkat ke Tanah Suci. Wow, satu orang harus mengeluarkan sekitar 500 juta rupiah. Satu orang tuh. Coba 500 juta kali 1.200. Berapa banyak duit tuh ya. Tapi kan pada akhirnya gagal berangkat karena pihak Arab Saudi tidak memberikan visa kepada mereka yang mengambil haji furoda, haji yang bayar mahal. Sedangkan haji reguler diperkirakan ada 200.000 lebih jamaah yang berhasil berangkat ke sana. Artinya pihak Arab Saudi yang memberikan visa kepada mereka jamaah haji reguler sekitar 200.000 orang lebih. Yang menjadi pertanyaan, kenapa pihak Arab Saudi justru tidak memberikan visa, tidak mengizinkan haji furoda yang notabene orang-orang kaya ya, karena 500 juta tuh, aduh, kalau pakai AdSense saya butuh ratusan tahun baru bisa berangkat haji tuh kalau 500 juta. Nah pertanyaannya, kenapa pihak Arab Saudi tidak memberikan visa haji kepada mereka yang notabene orang kaya mengambil haji furoda? Kalau menurut opini liar saya, ini opini saya pribadi ya, artinya mau dipercaya atau tidak silahkan saja, ini pandangan saya pribadi. Kemungkinan Arab Saudi itu tahu tentang bagaimana kondisi kuota haji di tahun 2024 yang ada di Indonesia. Terjadi desas-desus, terjadi isu adanya di korupsi. Haji reguler yang harusnya orang-orang miskin itu yang berangkat tetapi dijual kepada orang-orang kaya. Ya kemungkinan karena hal itulah akhirnya Arab Saudi ngelihat Indonesia, wah Indonesia nih kayaknya nggak beres nih ya pengaturan kuota hajinya. Ini ada permainan nih. Makanya Arab Saudi mengambil langkah, jangan kasih dulu lah haji-haji yang bayar mahal itu. Kasihan mereka yang ngantri lama. Sebagaimana yang diungkapkan di rapat DPR yang videonya udah viral kemana-mana. Pak, itu hak haji reguler, Pak. Yang sudah puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Ya kemungkinan Arab Saudi melihatlah video yang viral itu, rapat di DPR yang ribut-ribut masalah kuota haji. Dan kemungkinan juga, ini opini saya lagi ya, kalau saya beropini itu saya mesti bilang kalau ini opini. Kalau saya ngomong berdasarkan data berita, saya pasti mencantumkan beritanya. Ini opini saya lagi. Kemungkinan kerajaan Arab Saudi itu juga kecewa terhadap Indonesia. Karena di tahun 2024, pihak kerajaan Arab Saudi memberikan kuota tambahan sekitar 20.000 lebih jamaah haji Indonesia. Tetapi pemanfaatannya juga menjadi kontroversi. Diduga pemanfaatan kuota haji tambahan yang diberikan oleh Arab Saudi itu juga digunakan untuk orang-orang kaya yang seharusnya kuota tambahan itu dijadikan alternatif kepada orang-orang yang udah bertahun-tahun gak berangkat agar segera diberangkatkan. Tetapi ternyata dijual kepada orang-orang kaya yang bisa bayar mahal, dan ini pun sudah dibahas juga di gedung DPR. Kita ada tambahan kota lagi 20.000. Berarti 241.000 jumlah kota kita. Berapa yang dipakai reguler, berapa yang dipakai oleh NU+. Profesor Hilman, saya secara pribadi hanya mengakui kuota itu yang dibagi sesuai proporsi adalah yang telah diputuskan oleh panja dan keluar kepresnya. Tidak ada pemberian kuota 10.000 kemanapun pada Pak. Dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan 10.000 itu?
Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuma 17.000, 19.250. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.250, Pak. Ini 27.680. Apa dasar hukumnya, Pak? Keputusannya dari mana? Terus terang, Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. Ya, kacau ya perhajian di Indonesia, dan sepertinya Pak Nazarudin Umar ini berat PR-nya ya, melanjutkan jabatan kementeriannya Pak Yakut yang ya kita bisa lihatlah bermasalah. Tapi ya kalau nggak korupsi ya pulang aja ya, seperti apa yang dikatakan oleh Gus Nuril tadi. Semoga ini semua bisa menjadi introspeksi kepada kita semua rakyat Indonesia, dan terkhususnya pejabat-pejabat negara kita. Udah hancurkan tuh korupsi, yang bikin rusak negara kita tuh koruptor itu teman-teman ya. Semoga ini semua jadi introspeksi dan koreksi para pejabat-pejabat kita, agar di tahun berikutnya atau haji-haji berikutnya tidak terjadi kekacauan seperti ini lagi. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Oh ya, semoga kita juga bisa berangkat secepatnya ke Tanah Suci Mekah ya teman-teman ya, dan Madinah, berziarah di makam Rasulullah SAW. Ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.